Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati kerajaan Majapahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa tamu-tamu dari Majapahit yang di bawah pimpinan Patih Madu, lengkapnya adalah Maduratna, sudah diterima dengan baik oleh Prabu Linggobono beserta permaisuri. Adapun maksud dan tujuan yang mengantarkan seorang pelukis dari Majapahit, yaitu Podang Salisir, serta para pejabat Majapahit untuk menjajaki kerjasama yang bisa diterapkan di kerajaan Majapahit dan Sunda, maka semuanya sudah diterima dengan baik. Hanya tinggal pesan khusus dari Mahapatih Gajah Mada yang akan disampaikan secara pribadi oleh Kanuruhan Gajah Anggon akan diberikan waktu besok. Oleh sebab itu, dijelaskan setelah penjamuan, makan, minum, dan mendengarkan musik-musik khas Sunda dan tari-tarian khas Sunda, maka para tamu menikmati hidangan suguhan serta bisa menghibur diri dengan mendengarkan atau ikut di dalam melakukan gerakan-gerakan tubuh menari bersama dengan para penyanyi. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu Prabu Linggobono dan permaisuri Dewi Roro Lingsing kemudian menuju ke suatu tempat bersama dengan putrinya, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Di tempat itu Prabu Linggobono mengekspresikan kegembiraannya karena putrinya sudah mendapatkan jodoh yang setimbang, yang seimbang, yang sejajar, sederajat. Hal itu ditunjukkan ekspresinya dari wajahnya dan gestur tubuhnya, maka semuanya menunjukkan kebahagiaan dan suka. Tetapi aneh, justru malah putrinya hanya menundukkan kepala, tidak mau menjawab, sehingga ibunya harus mendekati. Tiba-tiba Dyah Pitaloka mengatakan, "Wahai Sang Romo Prabu, jangan gembira terlebih dahulu. Sang Romo Prabu harus ingat bahwa ini belum tentu, karena semuanya masih mengambang. Prabu Hayam Wuruk baru mengirimkan tukang gambar untuk menggambar saya. Bagaimanakah nanti kalau gambarnya ternyata setelah dibawa ke Majapahit, kemudian Prabu Hayam Wuruk tidak suka? Maka harapan tinggal harapan, Romo Prabu. Oleh sebab itu, jangan gembira terlebih dahulu sebelum ada kepastian." Ayahnya menjadi tersenyum setelah anaknya tiba-tiba bisa berkata seperti itu.
Akhirnya ibunya mendekati. Benar anakku, benar putriku. Tapi aku yakin bahwa melihat ketenaran kecantikanmu sampai terdengar hingga Mojopahit, ini menunjukkan bahwa kamu, putriku, wanita yang sungguh sangat dikenal di kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Oleh sebab itu, benar yang kamu katakan. Tapi ibu juga mengatakan bahwa kemungkinan tidak diterimanya adalah sangat kecil, anakku. Baiklah, ibu, bolehkah saya kembali ke kamarku? Akhirnya Sang Romo, Prabu Linggobono, dan Permaisuri mempersilahkan putrinya untuk kembali ke kamar. Di saat berjalan menuju ke Kaputren, maka di sana sudah ada dua orang yang memapak Dyah Pitaloka. Dia adalah Uwis Nenden dan Nenden Pritaya, yaitu dua emban yang sangat setia melayani putri Dyah Pitaloka Citrorosmi. Tetapi kali ini aneh, Dyah Pitaloka tidak menunjukkan wajah yang ceria. Wajahnya tampak muram durjana, sehingga dan Nenden Pritaya jadi tanda tanya di dalam hatinya, ada apa? Tiba-tiba Dyah Pitaloka juga memesan kepada dua pembantunya, aku mau istirahat, jangan ada yang mengganggu saya. Silakan kamu bekerja yang lain. Aku masuk kamar dan tidak akan keluar karena aku butuh istirahat. Kalau ada yang mencari, katakan bahwa aku sedang istirahat. Baik, putri, nanti kalau ada yang mencari akan saya sampaikan seperti yang putri katakan. Akhirnya setelah itu masuk ke kamar. Di dalam kamar, Dyah Pitaloka Citrorosmi sangat terkejut karena ada gulungan yang isinya setelah dibuka adalah lukisan yang pernah dia lihat saat bersama dengan dayang-dayangnya, yaitu di Telaga Jolotundo. Tentu saja lukisan yang dilukis oleh Sanis Coro. Akhirnya Dyah Pitaloka, pikirannya menerawang, mengingat seorang pelukis yang pernah mengatakan, Citrorosmi, aku mencintaimu. Sehingga Dyah Pitaloka yang saat dia mendengar langsung suara itu, pelukis tidak mengetahui Dyah Pitaloka berada di belakangnya. Akhirnya Dyah Pitaloka berpikir bahwa orang ini benar-benar mencintai diri saya, sehingga ekspresinya, cintanya diekspresikan dengan lukisan tentang diri saya. Sungguh orang ini sangat berani, karena siapa lagi yang mengantarkan lukisan sampai ke Kaputren ini kalau tidak
dirinya. Sanicoro berarti benar-benar karena rasa cintanya kepada dirinya, sehingga tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Kalau dia tertangkap oleh prajurit-prajurit yang berjaga di Kaputren ini, pastilah dia akan celaka. Hukumannya adalah mati. Sehingga Sanicoro tidak memikirkan kematian karena rasa cintanya kepada diri saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, di saat dia mengangan-angan seorang pelukis yang namanya Sanicoro, tiba-tiba malam itu terdengar suara suling dari jauh. Suling yang mendayu-dayu, suling yang nada iramanya menggambarkan nada-nada cinta, nada-nada kerinduan, karena arahnya berada yang dia ketahui, yaitu arahnya ada di sebuah telaga di mana Sanicoro melukis diri, yaitu telaga Jolotundo. Akhirnya dia Pitaloka berpikir, apakah Sanicoro ada di sana? Pemirsa dimanapun Anda berada, timbullah rasa ingin tahu yang sangat besar. Padahal saat itu sudah hampir malam di titik nadir, tengah malam. Akhirnya dia Pitaloka tidak takut karena rasa ingin tahunya yang begitu besar. Siapa orang yang meniup seruling itu? Dan perasaannya mengatakan dia pasti Sanicoro. Akhirnya dia Pitaloka mencoba mencari pakaian, yang mana pakaian itu menyerupai seorang pria. Dan setelah ketemu, akhirnya dia menyamar sebagai seorang laki-laki. Dan malam itu dia pergi seorang diri menuju ke telaga Jolotundo. Pemirsa dimanapun Anda berada, benarkah yang meniup seruling itu adalah Sanicoro? Benarkah yang dicari itu ada di tepian telaga Jolotundo? Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ikuti sekarang di tepi telaga sana. Ternyata di tepi telaga itu, di sana sedang duduk dua orang, yaitu prajaka yang sudah namanya dipanggil Riung Sedatu. Riung Sedatu setelah ketemu dengan pelukis yang namanya Sanicoro, maka kemana-mana Riung Sedatu mengikuti Sanicoro. Riung Sedatu membawakan alat-alat lukisnya dan pulang bersama, makan bersama, sehingga hubungan antara Riung Sedatu dengan Sanicoro itu merupakan dua kawan yang tidak pernah terpisahkan. Kemana-mana selalu ada mereka berdua. Akhirnya malam itu Riung Sedatu menegur Sanicoro. Wahai Sanicoro,
Aku tahu kalau kamu selalu memikirkan orang yang kamu lukis itu kan, dia Pitaloka Citrorusmi. Aku sudah tahu. Justru kamu saya beritahu kalau itu namanya dia Pitaloka Citrorusmi. Oh iya, benar. Aku ini gimana sih? Mengapa aku tidak bisa mengingat-ingat peristiwa-peristiwa masa laluku? Sampai namaku sendiri gak tahu. Yang aku tahu adalah nama baru, yaitu nama yang diberikan oleh seseorang yang namanya Bandar Guris yang ada di Alas Korban. Sehingga aku sampai sekarang dipanggil Riung Sedatu. Sedangkan aku sendiri sampai sekarang belum tahu nama asliku. Aku lupa. Nah, kalau kamu pelupa, ya jangan pernah kamu menasihati orang. Nanti kalau kamu menasihati orang, sedangkan kamu sendiri sebagai seorang yang pelupa, bagaimana orang yang dinasihati itu mau percaya? Tidak begitu. Kadang-kadang aku juga ingat sedikit. Contohnya, dia Pitaloka itu adalah anaknya Prabu, anaknya raja kan? Benar kan? Iya benar, anaknya raja, anaknya Prabu, yaitu Prabu Linggogono. Nah justru itu, kawanku, kamu ini siapa? Kamu ini rakyat jelantah. Kamu seorang pelukis yang tidak tahu. Kamu harus tahu kedudukan dirimu. Harus tahu derajatmu. Jangan kamu merindukan bulan. Mana bisa kamu pergi ke sana? Seperti kamu ini kata yang merindukan bintang. Mana mungkin kata bisa pergi ke bintang? Loh, kamu kok sekarang pinter? Nah itu kadang-kadang saya ingat. Benar yang kamu katakan itu. Sepertinya aku tidak mungkin bisa menyatu dengan seorang anak raja. Dia Pitaloka Citrorusmi. Tapi hatiku tidak bisa sedikit pun melupakan wajahnya. Sehingga cintaku ini apapun akan aku tempuh, asalkan bisa selalu dekat dengan dia Pitaloka Citrorusmi. Itu lupakan. Yang pertama tidak mungkin. Yang kedua, bahaya bagi keselamatan dirimu. Kamu tahu nggak yang namanya raja? Raja itu berkuasa. Kalau nanti raja marah karena anaknya merasa diganggu orang, maka raja bisa memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk menangkap kamu. Bisa dipenjara kan? Lebih parahnya lagi kalau dihukum mati. Akhirnya Sandicoro diam. Benar, yang kamu katakan itu benar. Sahabatku, benar. Terkadang kamu ini juga lucu. Terkadang kamu ini juga bisa menyadarkan saya. Benar, saya tidak mungkin bisa bersatu dengan putri raja, karena aku adalah hamba sahaya. Tidak mungkin. Itu saya akui. Tapi hatiku yang mengatakan selalu ingin dekat dengan dia. Sekali lagi, mulai sekarang
Jangan kamu meniup seruling lagi. Duh, kok gak boleh? Gimana? Kalau kamu meniup seruling, aku ngantuk. Nah, kalau kamu ngantuk ya tidur saja. Gimana? Nada-nada serulingmu ini membuat orang ngantuk. Kalau kamu meniup seruling itu, aku pasti ngantuk. Lah, baiklah kalau begitu. Saya akan meniup seruling biar kamu ngantuk. Dan nanti kalau ngantuk kamu langsung tidur, supaya tidak mendengarkan seruling yang aku lakukan, yang aku tiup. Nah, terserah kamulah. Akhirnya Sanis Coro meniup serulingnya dengan nada-nada yang sangat menyayat kaum. Ternyata benar, yang namanya Prajaka atau riung sejatuh ini, ketika Sanis Coro ini meniup serulingnya dengan nada-nada sunyi, dengan nada-nada yang memilukan, akhirnya riung sejatuh ini mengantuk dan tiba-tiba benar dia tertidur. Sehingga Sanis Coro ini heran juga. Berarti memang orang ini jujur. Apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, antara mulut, hati, dan pikiran sama. Tapi kenapa orang ini? Katanya dia orang Majapahit. Tapi kok sampai di tempat ini dan menjadi sahabat? Dia pun tidak tahu siapa orang tuanya. Dia tidak pernah ingat apakah punya saudara atau tidak. Bahkan namanya saja lupa. Sehingga Sanis Coro pada waktu itu berhenti meniup seruling dan dia pikirannya menerawang kembali kepada wajah orang yang sangat dicintainya, yaitu dia Pitaloka. Tiba-tiba secara tidak disangka-sangka dia Pitaloka ada di belakang Sanis Coro, sehingga mengagetkan Sanis Coro. Kakak, aku ada di belakang. Setelah Sanis Coro menoleh ke belakang, dia terkejut karena ada seseorang yang berpakaian seperti laki-laki. Setelah itu dibukalah topi yang dipakai. Dia Pitaloka yang sedang menyamar. Benarkah kamu dia Pitaloka? Benar kakak, aku ada di sini. Karena engkau memanggil dengan tiupan seruling. Hatiku mengatakan bahwa yang meniup seruling, yang nada-nada iramanya, nada-nada cinta, nada-nada yang menggambarkan seseorang yang rindu berat. Setelah aku mendengar tiupan seruling, hatiku terpanggil dan aku ingat diri Akang. Aku datang ke sini. Yang pertama adalah menanyakan apakah benar Akang yang mengirimkan gambar itu sampai ke Kaputren. Benar. Aku yang mengirimkan gambar sana. Aku menyelinap. Apakah Akang tidak takut kalau Akang tertangkap kemudian dihukum oleh sang prabu? Benar, itu saya sadari benar. Tetapi demi cintaku kepada dirimu, aku tidak memperdulikan apapun. Mati pun aku rela. Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa besar cintanya Sanis Coro kepada diriku. Itu adalah kata-kata di dalam hati Dian Pitaloka.
Yang kedua, Kakang, aku datang ke sini untuk memastikan apakah benar Akang sangat mencintai aku. Akhirnya Sanico tertuduh. Jangan ragu-ragu, Kakang, katakan kalau kamu mencintai aku. Karena saat itu Akang juga pernah mengatakan seperti ini. Citro Resmi, aku mencintaimu. Benarkah? Seperti itu yang Akang katakan pada waktu Anda melukis. Saat Kakang mengamat-amati gambar yang sudah jadi, kemudian melihatnya, kemudian tiba-tiba Kakang melontarkan jeritan histeris, menjerit dengan kata-kata, Citro Resmi, aku mencintai. Itu aku ada di belakang Akang, sehingga aku bisa menirukan persis apa yang Kakang sampaikan. Akhirnya Sanico mengatakan, benar, itu semua aku lakukan karena luapan emosi saya yang tidak terbendung oleh apapun. Aku sangat mencintai, tetapi hasrat cintaku oleh sahabatku Riung Sedati yang sedang tidur ini selalu mengatakan bahwa antara kamu dan aku tidak sederajat. Ibaratnya saya adalah kata, kamu adalah bintang. Mana mungkin kata merindukan bintang? Aku benar mencintaimu, tetapi bisakah aku mencintaimu? Karena aku rakyat jelata, sedangkan dirimu adalah anak seorang raja. Kakang, semuanya tidak ada yang bisa menghalang-halangi cinta. Cinta itu adalah milik pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Cinta adalah rasa yang ada di dalam hati yang tidak bisa dihargai dengan apapun, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Itulah cinta. Benar tak ada? Benar. Oleh sebab itu Akang, aku juga mencintai, karena aku merasakan di dalam dada aku selalu teringat dirimu, Kakang. Tapi mungkinkah? Apakah ini mimpi? Tidak, tidak Kakang. Ini nyata, bukan mimpi. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sanico untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi ini di tengah malam. Hanya ada dua orang, insan lain jenis, laki-laki dan perempuan, dan dua insan yang berbeda derajat seseorang rakyat jelata, derajat anak seorang raja. Oleh sebab itu, kalau ini ketahuan orang, maka akan menimbulkan citra yang sangat buruk dan membahayakan di kedua belah pihak. Oleh sebab itu Sanico memerintahkan agar segera Dyah Pitaloka kembali ke istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dyah Pitaloka kembali ke istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, keesokan harinya
datanglah pelukis Mojopahit. Pelukis Mojopahit ini ternyata diantarkan langsung oleh Sang Prabu dan Permaisuri. Akhirnya Dyah Pitaloka berdandan dengan memakai gaun yang sangat indah dan dandanan yang begitu menarik sehingga menambah kecantikan dan keindahan wajah dan bodi tubuh dari Dyah Pitaloka. Tentu saja 3 pembantunya, yaitu Nenden Pritaya, Uwis Nenden, dan Lai Nilosari ikut mendampingi Dyah Pitaloka yang sedang berdandan yang akan segera dilukis. Oleh sebab itu, setelah dandanan Dyah Pitaloka sudah rampung, maka duduklah Sang Prabu Linggobuwana berdampingan dengan permaisurinya, yaitu Dewi Roroningsih. Sedangkan 3 pembantunya duduk di bawah. Sedangkan Dyah Pitaloka dipersilakan duduk oleh Odang Salisir. Setelah semuanya sudah siap, kain sudah dibentangkan, dimulailah lukisan yang dilakukan oleh pelukis Mojopahit, yaitu Podang Salisir. Tetapi karena melukis itu butuh waktu dan konsentrasi yang penuh, oleh sebab itu Sang Prabu tidak mungkin menunggu lama-lama. Demikian juga permaisuri. Oleh sebab itu, saat lukisan ini belum jadi, masih berupa sketsa gambar, maka Prabu Linggobuwana beserta permaisuri berpamitan untuk meninggalkan Podang Salisir. Dan setelah diantar oleh putrinya, demikian juga oleh pelukis dan 3 dayang-dayang pembantu dari Dyah Pitaloka, mengantarkan sampai ke pintu. Dan akhirnya kembali lagi dilanjutkan. Dyah Pitaloka duduk di tempat semula dan kegiatan melukis dimulai kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, seakan-akan Podang Salisir yang melukis Dyah Pitaloka ini tidak seperti biasanya. Mengapa tiba-tiba dia tidak bisa konsentrasi? Mengapa tiba-tiba dia sangat susah untuk mengekspresikan daya seninya? Sehingga sudah beberapa waktu yang cukup, tetapi lukisan itu masih belum jadi. Akhirnya ditanya oleh Dyah Pitaloka, bagaimana, sudah jadi? Podang Salisir hanya menggelengkan kepala. Kemudian Dyah Pitaloka bangkit dari duduknya dan melihat hasil lukisannya. Betapa malunya Podang Salisir. Setelah Uwis Nenden dan Nenden Pritaya serta Lai, 3 dayang ini melihat
lukisan itu dan kemudian mengerutkan keningnya. Di dalam hatinya mengatakan, kok tambah jelek dari yang aslinya. Akhirnya Podang Salisir berpamitan meninggalkan Taman Sari. Dan saat Podang Salisir sudah pergi meninggalkan Taman Sari itu, maka ketiga pembantunya Dyah Pitaloka ini tertawa terpingkal-pingkal setelah melihat gambarnya Podang Salisir. Yang mana gambar ini tidak ada coretan yang menyerupai wajah dari Dyah Pitaloka. Justru yang digambar ini adalah orang lain, karena tidak ada kemiripan sedikit pun. Dan gambarnya dengan orangnya tidak sebanding. Justru malah lebih buruk di gambarnya daripada orangnya. Akhirnya mereka tertawa terpingkal-pingkal setelah melihat gambar itu. Dan Dyah Pitaloka juga walaupun tidak tertawa terpingkal-pingkal, tetapi dia sempat menutup mulutnya karena tidak bisa menahan tawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, Podang Salisir kemudian menemui Patih Madoratna. Setelah ketemu dengan Patih Madoratna, tentu saja Patih Madoratna langsung menegur, kamu sudah selesai menggambar? Podang Salisir hanya menggelengkan kepala. Loh, kok menggelengkan kepala gimana? Mohon maaf Patih, saya tidak sanggup untuk menggambar Dyah Pitaloka, karena saya tidak bisa menuangkan, memotret wajahnya yang saya tuangkan ke dalam gambar. Saya tidak mampu. Justru gambar saya dengan orangnya sungguh sangat memalukan. Hasil gambar saya itu bukan Dyah Pitaloka. Entah gambar siapa yang saya lukis itu, karena tidak ada kemiripan sedikit pun dengan Dyah Pitaloka. Sehingga aku menyerah. Aku tidak sanggup menggambar. Karena aku saat menggambar, tanganku selalu bergetar. Loh, jangan begitu. Jangan main-main kamu. Kamu ada rasa cinta berarti dengan Dyah Pitaloka. Oh, jangan salah paham Patih. Bukan itu. Bukan itu. Aku selalu dihantui saat menggambar itu. Bagaimana nanti kalau hasil lukisan saya ini hasilnya lebih buruk dari aslinya? Itu yang saya takutkan. Dan ternyata benar. Ternyata benar. Hasil lukisan saya lebih buruk daripada aslinya. Oleh sebab itu, aku menyerah. Aku tidak bisa melukis Dyah Pitaloka. Tetapi Patih, aku punya ide. Ide apa? Begini. Saat aku masuk ke Taman Sari, di ruangan Dyah Pitaloka itu sudah terpampang sebuah lukisan, yaitu lukisan Dyah Pitaloka. Bahkan aku juga sudah tahu siapa orang yang melukisnya. Namanya adalah Saniscor. Dan hasilnya sungguh menakjubkan. Oleh sebab itu, aku usulkan kepada Patih, gambar itu saja yang diminta kepada Prabu Linggobuwono untuk dibawa ke Mojopahit. Tetapi apabila tidak boleh diambil, maka dipinjam saja.
Karena nanti dikembalikan lagi utuh, tidak akan ada kerusakan. Wah, benarkah? Sudah ada lukisan yang persis dengan orang aslinya? Benar. Kalau begitu, ayo ikut aku menemui Putri Kedaton. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Patih Maduratna bersama dengan Podang Salisir kembali menuju ke Kaputren, ingin menemui, yaitu Dyah Pitaloka. Saat bertemu, maka Patih Maduratna mengatakan, benarkah Putri Kedaton Dyah Pitaloka sudah memiliki sebuah lukisan? Karena aku mendengar kabar bahwa Anda, Putri Kedaton, menyimpan lukisan yang ada di kamar. Betapa terkejutnya Dyah Pitaloka. Siapa yang memberitahu? Di dalam hati Dyah Pitaloka bertanya-tanya, apakah para pembantu saya yang membocorkan kalau saya menyimpan gambar di kamar saya? Tetapi Dyah Pitaloka susah menjawab. Kalau dijawab tidak punya, tetapi kenyataannya ada dan mereka sudah tahu. Tetapi kalau saya katakan ada, jangan-jangan nanti diminta. Akhirnya Patih Maduratna mengatakan, jika lukisan itu tidak boleh diambil, baiklah dipinjam saja, nanti dikembalikan. Tetapi Dyah Pitaloka tidak menjawab sepatah kata pun, hanya menundukkan kepala. Tiba-tiba datanglah Prabu Linggobono beserta Bunisoro, yaitu Patih Hamangkubumi, beserta suami, istri. Demikian juga Permaisuri juga ikut dan berjalan beriringan dengan istri Bunisoro. Setelah itu, karena Patih Maduratna dipersilakan untuk masuk ke dalam ruangan, yaitu ruangan yang mana ada lukisan dari Dyah Pitaloka, maka semua terbawa masuk untuk melihat lukisan itu. Betapa herannya Prabu Linggobono setelah melihat lukisan yang begitu indah. Demikian juga Permaisuri, Mahapatih Hamangkubumi, Bunisoro beserta istrinya. Semuanya menggeleng-gelengkan kepala. Kok bisa melukis seperti ini? Akhirnya pundaknya Podang Salisir dipegang oleh Prabu Linggobono. Kamu sangat bagus sekali. Lukisanmu sangat indah. Luar biasa. Podang Salisir yang merasa itu bukan lukisannya. Sedangkan pundaknya diupuk-upuk oleh Prabu Linggobono, disangkanya dia yang melukis, menjadikan Podang Salisir tertunduk malu. Karena pujian-pujian ini sudah terlalu banyak ditujukan pada Podang Salisir. Akhirnya Podang Salisir tidak tahan. Mohon ampun, Prabu Linggobono, itu bukan lukisan saya. Betapa terkejutnya. Nah, kalau tidak kamu yang melukis, kemudian siapa yang melukis? Semuanya dia.
Nah, kalau begitu, karena sudah ada lukisan, sekarang sudah tidak susah. Oleh sebab itu, tiba-tiba Patih Majoratna setelah Prabu Linggobono sudah menyampaikan hal itu, oleh sebab itu tinggal menindih ucapan. Itu ide yang sangat bagus Sang Prabu. Oleh sebab itu, karena gambar ini persis seperti orang aslinya, sehingga memungkinkan kalau gambar ini dibawa ke Mojopahit bisa menggambarkan aslinya. Oleh sebab itu, Sang Baginda Hayam Wuruk pasti suka dengan gambar ini karena persis dengan orangnya. Oleh sebab itu, aku mohon izinkan saya untuk membawa gambar ini ke Mojopahit. Dan apabila tidak bisa untuk dimiliki Prabu Baginda Hayam Wuruk, maka cukup dipinjam saja. Setelah nanti kalau sudah selesai, Baginda Prabu Hayam Wuruk sudah melihat dengan puas, maka akan dikembalikan lagi ke Sunda. Baiklah, aku setuju. Maka gambar itu langsung diperintahkan untuk menggulung dan dimasukkan ke tempatnya, dan kemudian diberikan kepada Patih Majoratna. Sudah aman sekarang. Tugas dari Patih Majoratna mendapatkan gambar Dyah Pitaloka Citarosmi sudah selesai. Akhirnya Patih Majoratna, Odang Salisir, dan Prabu beserta Hamangkubumi, Patih Bunisoro, dan Permaisuri sudah meninggalkan lokasi itu, sambil Patih Majoratna sudah mengantongi gambar. Sekarang tinggal Dyah Pitaloka bersama pembantu-pembantunya. Dia bersedih karena kehilangan gambar, dan terbayang pikirannya kepada Saniscoro yang malam hari itu dijumpainya di tepi telaga Jolotundo. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, warisan Nusantara.